Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sami sehat sedanten nggih. Yang pertama terkait dengan waris. Waris itu hubungannya dengan ketika ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Rasulullah itu menyampaikan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid. Sesungguhnya faraid itu waris, ya. Sesungguhnya ilmu faraid itu adalah separuh dari ilmu, separuh dari ilmu. Dan sesungguhnya ilmu faraid itu adalah ilmu yang paling cepat tercabut di muka bumi. Jadi kalau ada ilmu-ilmu gitu ya, itu ilmu yang paling cepat tercabutnya itu adalah ilmu faraid, ilmu waris. Ilmu waris. Beberapa ulama hadis menjelaskan bahwa hadis ini derajatnya tidak sahih. Tidak sahih. Tetapi secara makna ulama mengkaji matan hadisnya. Matan hadisnya adalah kenapa disebut sebagai separuh ilmu. Karena kalau dari sisi sanad tidak sahih, tetapi dari sisi matan dia bisa diterima. Matan itu makna dari apa yang terkandung di hadis tersebut. Bapak Ibu sampun hafal menawi nggih terkait dengan fikih salat. Sampun napa dereng? Insyaallah nggih. Fikih waris sampun? Lah, sampun terbukti di ruangan ini. Kira-kira seperti itu ketika pertanyaan ini ditanyakan di tempat-tempat yang berbeda. Jawabannya akan sama karena hal terkait dengan ilmu waris itu menjadi sesuatu yang biasanya dipelajari kalau sudah kepepet. Pepetipun apa biasanya? Wisana sing ninggal beke dolanan gitu ya. Sudah ada yang meninggal baru kepriwe gitu. Nah, seperti itu yang biasa terjadi, padahal itu menjadi sebuah ilmu yang harus dipelajari oleh kaum muslimin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum nanti kami lanjutkan, yang pertama ingin saya sampaikan terkait dengan ilmu waris ini terbagi menjadi dua besar. Ilmu waris, dua hal besar. Yang pertama adalah ilmu waris kalau kita lihat dari sisi akidah, pendekatan akidah. Yang kedua adalah kita mempelajari ilmu waris dari pendekatan fikih. Kalau pendekatannya adalah pendekatan akidah, maka saya kok yakin tidak perlu ada pengadilan agama, tidak perlu ada mediasi-mediasi, tidak perlu ada keluarga bersengketa, tidak perlu ada saudara-saudara yang bermusuhan atau gubes gara-gara waris. Kalau pendekatannya akidah. Tapi kalau pendekatannya adalah pendekatan fikih sebelum pendekatan akidah, pendekatan fikih itu berarti pendekatan hitung-hitungannya, siapa yang dapat sekian, sebelum waris dibagikan apa yang harus ditunaikan, dan seterusnya. Kalau itu dulu yang dibahas, maka akan ada besar kemungkinan antar saudara ada pertikaian. Karena bisa jadi merasa tidak adil. Wonten boten kira-kira kalau misalkan di sekeliling kita gitu ya, atau saudara-saudara ada orang tua putranya 5 misalkan, yang 4 sukses semua di luar kota, di kota besar semua, di Jakarta, di mana, di luar negeri bahkan mungkin. Anak yang bungsu perempuan, yang laki-laki 4, 1, 2, 3, 4 laki-laki di luar kota dan di luar negeri, sukses semuanya. Orang tuanya ini dirawat oleh anak bungsunya perempuan, dan anak bungsunya ini Masya Allah sampai rela tidak melanjutkan sekolah, tidak kuliah, bahkan kadang-kadang ada kisah nikahnya telat karena ngerawat orang tua. Kalau begini kadang-kadang di desa-desa
Itu yang kakak-kakaknya tuh udah laus warisannya nggak kowe wae gitu. Kira-kira begitu. Hal yang seperti ini mungkin apa mboten? Mungkin. Adil apa mboten? Pasti tidak adil kalau pendekatannya akidah. Walaupun kalau pendekatannya akidah tidak akan mungkin bisa adil kalau tadi dilaksanakan. Jadi kalau pendekatannya akidah, kita harus yakin dulu siapa nih yang ngatur urusan hitung-hitungan waris. Uniknya waris itu adalah berbeda dengan fikih-fikih yang lainnya. Itu waris itu yang ngatur Gusti Allah. Yang ngatur sinten? Yang membuat hitung-hitungan Gusti Allah. Yang buat hitungan Gusti Allah. Itu uniknya fikih waris. Tapi kalau hal masalah misalkan zakat gitu ya, itu ulama masih berbeda pendapat. Haulnya oke, haul pakai tahun Hijriah. Sekarang sudah pakai haulnya tahun Masehi. PNS, ASN, biasanya zakatnya dipotong zakat pendapatan, dihitungnya 1 bulan, nanti dirata-rata per tahun. Itu haul. Sudah berbeda dari si Masehi. Belum nisabnya. Nisabnya mau 80 gram emas, 85 gram emas, 90 gram emas. Itu ulama berbeda pendapat dan pendapatnya kuat semua. Itu zakat. Tapi kalau waris, mboten wonten. Semua hitungannya yang ngatur Gusti Allah. Kalau ini sudah disepakati dan kita yakin bahwa itu pasti adalah sesuatu yang menjadi kebenaran, yakin dulu, maka insya Allah yakin enak. Maka beberapa kali ada saudara-saudara kaum muslimin datang begitu, menanyakan, Ustadz ini gimana? Saya anaknya ini, istrinya ini, peninggalannya ini. Ini gimana? Di antara mereka anak-anaknya datang, lebih dari 2. Dan ternyata ada aroma-aroma sepertinya masing-masing ingin memperkuat pendapatnya masing-masing. Jadi kalau seperti itu dijawab adalah kowe entuk sakmene, kowe sakmene, itu ada kemungkinan potensi sengketa. Tetapi yang paling awal dulu adalah kalau misalkan nanti saya jawab dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tentang hitungan, you mau nerima enggak? Kalau mau nerima, maka kita lanjutkan. Tapi kalau nggak nerima, ya sudah jangan. Karena kalaupun disampaikan, ya dia sengketa juga karena masing-masing kepengen dapat hartanya. Nggih napa nggih? Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu, pendekatan pertama kali ketika kita mengkaji tentang fikih waris adalah pendekatan akidah. Kita harus yakin bahwa Allah yang mengatur, Allah yang menghitung, dan Allah pasti maha adil. Siap nggih? Nah, baru kalau setelah itu kita ke pendekatan fikih. Pendekatan fikih itu nanti kita coba bagi menjadi 7 poin. Ngapunten itu kalau pembahasan materinya juga belum komprehensif, saya baru buatnya tadi habis subuh. Baru ngetik tadi. Ada pembagian waris dilakukan setelah utang dan wasiat, rukun-rukun dan syarat wasiat, macam-macam wasiatnya, bilangan pada pembagian waris, ashabul furud, asobah, warisan bersifat ijbari. Nanti masih ada lagi Bapak Ibu, ada lagi yang namanya aul, ada yang namanya rot. Kalau dihitung, hitung, ternyata ternyata harta si mayit itu masih sisa. Ini diapain nih gitu. Dihitung, ternyata keluwian. Jadi harta warisnya itu kekurangan dibandingkan ahli waris yang ada dengan asobah-asobahnya. Ini diapain gitu. Nah, itu dalam fikih. Itu dalam fikih penghitungannya. Itu tidak saya masukkan di materi di PowerPoint karena sudah lengkap nanti di handphone. Nanti insya Allah saya tunjukkan bagaimana caranya menghitung waris yang sangat sederhana dan dibantu oleh aplikasi. Insya Allah aplikasinya sementara ini sudah kami cek dan insya Allah valid. Insya Allah valid sesuai fikih. Yang pertama Bapak Ibu, terkait dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim, dan hendaklah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kalian hendak meninggalkan dzurriyyatan dhi'afan,
anak keturunan kalian dalam keadaan lemah. Lemah di sini ulama mentafsirkan menjadi dua. Tafsir yang pertama, lemah dari sisi materi. Kita meninggalkan anak cucu keturunan kita, mereka lemah dalam kondisi kepersiapan materi duniawinya. Ulama yang kedua mengartikan lemahnya adalah lemah ketakwaan, lemah iman. Tetapi kita perlu lihat juga ayat ini, An-Nisa ayat 9 itu diapit oleh An-Nisa 7, An-Nisa 8, An-Nisa 11, 12, 13, 14 yang semuanya membahas waris. Semuanya membahas waris. Sehingga ulama mengartikan dengan arti yang pertama tadi, alasannya seperti itu. Jangan sampai kita meninggalkan anak cucu keturunan kita dalam keadaan lemah. Khafu alaihim, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Maka obatnya adalah bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang sadida. Bertakwa berarti hati-hati. Bertakwa itu dalam sebuah riwayat Atsar disebutkan Umar bin Khattab bertanya kepada salah seorang sahabatnya, "Wahai Ubay, sampaikan kepadaku apa yang disebut dengan takwa." Maka sahabat Nabi yang satu itu menjawab, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berada dalam satu tempat yang tempat itu gelap gulita dan di sebelah kanan kirinya ada tanaman-tanaman belukar yang ada durinya?" Umar bin Khattab menjawab, "Ya, pernah." "Apa yang kau lakukan?" kata Ubay. Umar menjawab, "Aku hati-hati biar tidak kena durinya." Maka kata Ubay bin Ka'ab waktu itu menjawab, "Dan fadzalikat taqwa." Maka itulah takwa. Maka ketika kita bertakwa, kita hati-hati. Ketika kita bertakwa, kita juga berhati-hati bagaimana melaksanakan syariat Allah. Dalam hal ini, ayat ini dilanjutkan dengan ayat-ayat waris. Kita berhati-hati dengan ayat-ayat waris. Karena Bapak Ibu bisa kita jumpai kadang-kadang ada ngapunten orang punya anak angkat atau napa malih nggih? Adopsi. Kira-kira dapat enggak tuh? Enggak dapat. Kalau misalkan enggak punya anak sama sekali kemudian ngadopsi anak. Enggak dapat. Kasihan juga. Diapain? Gimana caranya biar dapat? Dihibahkan. Seberapa hibahnya? Sepertiga, Masya Allah. Itu nanti masuk di bisa hibah, bisa wasiat ya, sepertiga dan sebelum meninggal. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita mulai ke awal mula runtutan waris. Waris itu yang pertama bisa ditunaikan kalau ada dua syarat terpenuhi. Wonten pinten Bapak Ibu? Dua. Yang pertama adalah utang harus sudah tertunaikan. Yang pertama apa? Utang. Yang kedua adalah wasiat. Yang kedua wasiat sudah tertunaikan. Jadi kalau mau dibagi warisnya itu kita dilarang terburu-buru sebelum clear utang dan wasiat sudah tertunaikan semuanya. Zubair bin Awam, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan masuk surga. Zubair bin Awam, Bapak Ibu kenal mboten? Ampun ngaku-ngaku. Nanti bok tambah tua ya. Tua. Ya Allah. Zubair bin Awam itu kalau perang terkenalnya Hawariyin ya. Beliau itu pengawalnya Nabi, bodyguardnya Nabi. Dalam sebuah perang, Masya Allah, ini ketika zamannya Umar bin Khattab, Zubair bin Awam itu dikirim untuk memberikan tambahan pasukan ketika membasmi Persia. Itu panglima perang bersurat kepada Umar, "Wahai khalifah, sungguh kekuatan lawan segini, kekuatan kami segini, dan kami sudah mulai kelelahan, tolong kirim tambahan bala bantuan. Kami butuh 4.000. Kami butuh 4.000 pasukan lagi, insya Allah dengan izin Allah menang." Maka dikirimnya adalah Zubair bin Awam, kemudian sahabat yang dua lagi saya lupa, kemudian 1.000 pasukan. Kata Umar bin Khattab ketika ditanya, "Kenapa engkau kirimkan Zubair bin Awam?" Kata Umar, "Zubair bin Awam ini satu orangnya bisa mengalahkan 1.000 pasukan musuh." Zubair bin Awam. Dan ini terkenal dengan tuan takur ya. Jadi kalau kita di sini banyak tanah ya kayak Zubair bin Awam. Jadi ketika meninggal tanahnya di mana-mana.
Zubair bin Awam itu salah satu bisnisnya adalah membeli tanah punya orang kemudian dijual. Membeli tanah punya orang dijual. Kadang-kadang ada orang minta tolong dijualkan. Sehingga ketika meninggal utangnya juga banyak. Artinya sangkutan-sangkutan hartanya itu dengan orang lain juga banyak. Dan itu Masya Allah sampai 4 tahun Abdullah bin Zubair bin Awam, anaknya itu, setelah meninggalnya Zubair bin Awam, menginformasikan terus ketika sampai 4 musim haji. Jadi ketika musim haji kaum muslimin berkumpul di sana. Siapa yang punya sangkutan muamalah dengan bapakku, tolong hubungi aku sekarang. Sampai 4 haji. Sampai 4 haji warisannya belum dibagi-bagi. Karena saking hati-hatinya dan saking tidak ingin ada sangkutan utang. Nah gitu kira-kira. Tapi ini tidak bisa kita gunakan sekarang juga ya. 4 musim haji baru dibagi-bagi lah ya wis ngamuk-ngamuk ya. Wis mati manding sing dibagi ya. Ya Allah. Itu karena Zubair bin Awam terkenal, beliau itu kenalannya kemana-mana. Barangkali dikhawatirkan ada sahabat yang sangat jauh tempatnya tidak tahu kalau Zubair meninggal. Untuk kehati-hatiannya sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Baik. Ayat pertama terkait dengan penunaian wasiat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang pertama, diwajibkan atas kalian semuanya idza hadara ahadakum, jika datang di antara kepada kalian semuanya al-maut, kematian, in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, dan kemudian meninggalkan harta yang banyak, maka berwasiat untuk bapak ibu dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Maka Allah memerintahkan kalau seseorang di antara kalian, berarti kita semuanya, kedatangan tanda-tanda maut, tanda-tanda maut niku wonten mboten? Napa? Yang pertama, napa? Sakit. Lah nyong wingi bar mriyang ya. Tanda-tanda nggih. Sakit nggih, napa malih? Tua. Ya Allah kok. Berarti yang di depan dapat tanda-tanda semuanya ini. Saya jadi nggak enak jadinya. Padahal tanda-tanda bisa ke saya juga ya. Rambutnya berubah jadi aliran putih, gitu kira-kira ya. Aliran putih. Kelalenan. Jam 10 dari ini jam 11 itu. Cuman saya Pak Ketua. Oh, enggak kesindir, alhamdulillah. Itu hanya tanda-tanda. Ya Allah, Bu, tolong dikendalikan. Belum selesai. Seneng banget kayaknya dendam sama Pak Ketua. Alhamdulillah. Kata tulisan di atas, kita bersahabat sampai ajal menjemput ya. Saya itu terkesima melihat tulisan di atas. Masya Allah, luar biasa. Maka kita diminta untuk berwasiat. Dan ulama itu membagi hukum-hukum wasiat. Hukum wasiat itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh. Wajib itu kalau orang yang meninggal itu dia punya utang. Itu dia wajib untuk berwasiat, pesan-pesan. Meskipun wasiat ada sifat yang lain ya, tapi wasiat pesan-pesan bahwa nek nyong mati, nyong duwe sangkutan karo kae. Tolong kok dicek ya, ceritanya nang kene. Kira-kira seperti itu. Itu juga menjadi pesan dan wasiat. Kemudian punya titipan. Misalkan Bapak Ibu punya deposito, punya tabungan, atau punya titipan harta di saudara yang mana nitipin hartanya, maka silahkan ditulis. Ampun dibiarkan saja. Nanti bisa menjadi yang pertama penyebab masuk nerakanya orang lain. Yang kedua bisa menjadi pertengkaran atau pertikaian antar saudara. Sehingga Bapak Ibu seyogianya sudah mulai menuliskan kira-kira sangkutannya sama siapa saja, itu ditulis.
Masalahnya yang jadi terus kayak utang tok loh, utang gitu. Itu kalau bapak ibu kayaknya enggak, ngutangi siapa gitu ya. Sampai bingung nulis ngutangi siapa maning gitu ya. Masya Allah. Itu ditulis bapak ibu untuk menghindari pertikaian nanti di belakang. Sampun mulai nulis nopo dereng? Belum merasa punya tanda-tanda? Ya Allah ya Rob. Itu loh aliran putihnya sudah kemana-mana itu loh. Itu salah satu tanda-tanda. Kepengennya nomba ya, alhamdulillah. Yang kedua, wasiat itu sifatnya dianjurkan. Dianjurkan ketika dia memiliki harta yang berlimpah dan ahli warisnya itu berkecukupan. Jadi Bapak Ibu kalau hartanya melimpah, ahli warisnya itu sudah mapan di mana-mana dan mereka berkecukupan secara materi, maka dianjurkan Bapak Ibu untuk berwasiat. Dianjurkan untuk berwasiat. Wow, seneng temen gue anaknya nyong. Ya ndak apa-apa, namanya juga dianjurkan. Gimana betul? Namanya juga dianjurkan. Tetapi ini dianjurkan ketika khusus ahli warisnya sudah dalam keadaan berkecukupan. Berkecukupan itu berarti kita sendiri yang mengukurnya. Parameternya berkecukupan seperti apa, tinggalnya di mana. Gajinya 15 juta, 20 juta, tinggalnya di Australia, ya sama aja. Jadi orang miskin di sana. Karena di sana biaya hidupnya tinggi. Nah, jadi kita sendiri yang punya parameter berkecukupan itu yang seperti apa. Selanjutnya wasiat juga bisa menjadi makruh jika harta milik seorang itu sedikit dan ahli warisnya pas-pasan. Nah, itu makruh. Ahli warisnya pas-pasan. Maka menjadi makruh untuk berwasiat tentang harta kepada yang lainnya. Wasiat itu dibagi menjadi dua. Wasiat harta dan wasiat kebaikan. Yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang kedua. Nah, wasiat tentang kebaikan. Jadi wasiat kebaikannya apa? Pesan-pesan kebaikan. Misalkan ada si fulan mau meninggal, maka dia memanggil anak-anaknya, wahai anak-anakku kumpul ke sini semua. Nanti jangan sampai di antara anak keturunanku sampai terlambat takbiratul ihram berjamaah di masjid untuk laki-laki. Misalkan begitu. Itu wasiat. Itu wasiat. Saya tinggalkan wasiat seperti itu. Wah, itu wasiat yang luar biasa Bapak Ibu. Abot, 40 hari saja itu menjadi parameter kata Nabi seorang sudah terbebas dari dua hal. Napa mawon? Yang pertama, terbebas dari api neraka. Yang kedua, terbebas dari nifak, dari sifat munafik. Kalau bisa sholat berjamaah di masjid atau musola, kalau di sini ada musola, 40 hari berturut-turut tidak boleh let satu pun ketinggalan takbiratul ihram. Sakit napa mboten? Wang. Ya, kalau misalkan kita merasa masih angel, barangkali kita bisa meninggalkan wasiat yang angel itu. Barangkali anak keturunan kita bisa Bapak Ibu, ketika mereka melaksanakan itu karena mereka salah satunya adalah karena hadis Nabi, yang kedua karena wasiat bapaknya. Bapaknya sudah meninggal, dia terbebas dari nifak dan api neraka. Bapaknya di alam kubur dapat jariah amalannya. Masya Allah ini luar biasa. Sehingga apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita optimalkan. Kadang-kadang omahe sing sebelah masjid ben nggone komat nggih Bapak Ibu nggih. Sing guyune kesaran tekayan. Ya Allah. Saya punya kenalan, mungkin ini Bapak Ibu mungkin lebih baik dari beliau. Tapi saya itu sangat terinspirasi dari beliau ya. Beliau itu yang saya tahu, yang saya lihat, karena saya hampir sekitar 1 tahun itu bersama dengan beliau. Jadi beliau itu aktivitas jam 2 pasti bangun. Jam 2 pagi. Mau dia sakit, mau dia tidak sakit, jam 2 jam 2 pagi bangun, terus mandi. Karena yang krungu suara banyu ya, jebur-jebur gitu ya. Mandi. Setelah mandi, sholat di perpustakaan beliau di rumah. Sebelum azan subuh, beliau sudah bersiap-siap dengan ballpoint, kertas, uang, parfum, berangkat ke masjid, bawa payung. Mau hujan, mau nggak hujan, bawa payung. Ini kebiasaan beliau ini.
Saya sampai geleng-geleng. Loh Pak, ini panas Pak, nanti cerah kayaknya. Sekarang musimnya musim panas. Enggak apa-apa. Kalau Allah kasih hujan jadi saya nggak kehujanan nanti. Gitu. Terus juga payungnya nggak dipakai gitu ya. Buat tongkat ya. Gue tekan gitu ya. Itu kebiasaan beliau. Kebiasaan beliau luar biasa, Masya Allah. Dan saya itu terinspirasi ya dari beliau ya. Dan saya berdoa, ya Allah, saya itu sedang meniru beliau. Beliau nggak tahu dan nggak dengar saya sedang ngomong sekarang. Kalau yang saya lakukan ini dapat pahala dan engkau anggap sebagai amalan yang kau terima, tolong dia dikasih pahala yang sama atas apa yang kau lakukan. Masya Allah. Beliau nggak tahu kalau saya niru-niru seperti itu. Tapi panen pahalanya. Panen. Kalau Bapak Ibu insya Allah lebih baik ya. Kalau beliau jam 2, Bapak Ibu jam setengah 1 gitu ya kayaknya ya. Buka HP, pateni maning, turu maning. Ya Allah. Baik. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, "Ma hakkum ri'im muslim lahu syai'un yuridu an yusiya fih yabisu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatu indah." Maka tidak layak bagi seorang muslim melewati 2 malamnya padahal dia memiliki sesuatu yang diwasiatkan. Nah, maksudnya Syekh bin Bas mengartikan hadis ini, mensyarahkan hadis ini dengan maksud kalau sudah sampai lewat 2 malam itu jangan sampai di antara kita kaum muslimin melewatkan untuk tidak nulis wasiat. Kalau kita sudah kepikiran, oh ya nyong arep wasiat kayak gini. Kalau itu wasiat kebaikan, itu jangan sampai melebihi 2 hari, 2 malam. Kalau sudah kepikiran, segera tulis. Sudah kepikiran, segera tulis. Hadisnya seperti itu. Kalau wasiat itu adalah wasiat kebaikan. Wonten boten wasiatnya wasiat tentang ketidakbaikan, tentang kemaksiatan wonten boten? Bisa jadi ada. Kalau si mayit atau calon mayit itu adalah orang yang mohon maaf kurang berilmu. Kurang berilmu. Misalkan wasiat, engko njaluk tulung ya angger nyong ninggal, engko anak keturunan saanak putu pas nyong lagi arep dikubur, tolong puteri apa sih itu keranda ping 7 ya misalkan gitu. Ora oleh ping 6, ping 7 gitu. Ditulis pakai notaris. Wah, Masya Allah. Itu kemaksiatan karena tidak ada syariatnya. Nah, wasiat-wasiat yang seperti itu oleh ahli warisnya boleh bahkan dianjurkan untuk tidak dilakukan. Tetapi wasiat-wasiat kebaikan maka dia dianjurkan sekali untuk dilakukan oleh ahli warisnya. Ini kita masih di bagian waris. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tadi kenapa Bapak Ibu menyampaikan 1/3 maksimal untuk wasiat? Karena ada yang tahu dapat door prize. Door prize-nya nopo nggih? Saya tidak bawa buku, biasanya saya bawa. 1/3 sudah cukup banyak. Masya Allah. Nanti door prize-nya saya antar ke rumah Pak Budi. Alasan biar saya bisa silaturahim ke rumah Pak Budi ya. Insya Allah. Tapi beliau sibuk banget kok. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi tasyakkaitu bimakkah syakwan syadidan. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu dalam keadaan sakit yang parah, sakit yang menyakitkan. Faja'anin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Datanglah Nabi kepadaku, kemudian Nabi mendoakanku. Fakultu. Kemudian aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, inni atsruku malan, sesungguhnya aku akan meninggalkan harta yang sangat banyak," kata Sa'ad bin Abi Waqqas. "Wa inni lam atsruk illa ibnatan wahidatan, dan aku tidak meninggalkan anak keturunan kecuali atau melainkan hanya 1 anak perempuan." Teng mriki wonten boten yang hanya punya 1 dan perempuan? 1 laki-laki. Anak tunggal laki-laki. Baik, nanti berbeda hadisnya. Fa'usi bisulusai mali. Jadi, dan aku akan memberikannya 1/3 untuk anaknya tadi. Wa atsrukus sulus,
Jadi meninggalkan untuk anak itu sepertiganya, kemudian 2/3-nya itu diwasiatkan. Faqal, kemudian Nabi SAW menjawab, la, jangan. Qultu, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kembali, fa'usi, kalau begitu aku mau mewasiatkan bin nisfi wa atsruku an-nisf. Aku mau yang separuh tak wasiatkan, yang separuh buat anak wedokku. Kata Nabi, qal la, jangan. Kemudian qultu lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas bilang lagi, fa'usi, kemudian ya sudah kalau gitu tak wasiatkan bisulus, sepertiganya aja ya Nabi. Wa ajruku lahas sulusain, dan kemudian aku tinggalkan untuk anak perempuanku 2/3. Kata Nabi jawabannya, Masya Allah, as-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga aja, sepertiga itu sudah banyak. Jawabannya seperti itu. Bukan 2/3 kebanyakan, bukan. Tapi jawabannya seperti jawabannya Pak Budi. Pak Budi mungkin tadi malam sudah bermimpi ketemu Nabi Muhammad kayaknya. As-sulus katsir. Jadi sudah banyak sekali, sepertiga itu sudah banyak sekali untuk diwasiatkan. Maka dari sini Bapak Ibu, ulama itu bersepakat bahwa terkait dengan harta yang diwasiatkan, maka tidak diperbolehkan melebihi 1/3. Mau seperti apapun tidak boleh melebihi 1/3. Karena 2/3 adalah untuk ahli waris. Selanjutnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisihi. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak setiap orang yang berhak mendapatkannya, maka tidak boleh ada harta wasiat bagi ahli waris. Nah, ini juga aturan tentang ahli waris, tentang wasiat kepada ahli waris. Ahli waris boleh angsal wasiat napa mboten? Mboten. Dari hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Riwayat Abu Daud, riwayat Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Disahihkan bahwa kalau mau mewasiatkan itu tidak boleh kepada ahli waris. Fix. Ahli waris ya dapatnya jatah waris. Ashabul furud atau asobah nanti dia sisanya. Tapi kalau misalkan kepingin dikasih wasiat, maka mereka nggak boleh dapat wasiat. Berarti wasiat itu hanya untuk selain ahli waris. Sampai di sini clear nggih? Insyaallah. Selanjutnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bid-daini qabla al-wasiyah. Nah, ini menjadi hadis sallallahu alaihi wasallam kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan Tirmizi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunaikan utang dulu, baru wasiat, baru warisan. Jadi urutannya hutang dulu. Hutang ditunaikan, kalau masih sisa wasiat ditunaikan, kalau masih ada sepertiganya wasiat maksimal, berarti masih sisanya adalah warisan. Ternyata kok habis, ya sudah, berarti nggak ada. Ahli waris nggak dapat. Ternyata kok minus. Wonten mboten yang minus? Wong mati ninggal utang. Wonten mboten? Kuwatah. Banyak sekali. Kalau begini yang nanggung sinten? Yakin? Sanggup? Mboten, ikhlas. Kalau sanggup mah sanggup kayak insyaallah ya. Ikhlas, Pak. Ulama berbeda pendapat tentang pendapat apakah ahli waris hukumnya wajib atau tidak untuk menunaikan kewajiban utangnya mayit. Pendapat pertama, ketika ahli warisnya adalah orang yang mampu untuk menunaikan, wajib hukumnya. Tetapi kalau ahli warisnya pada baik karo ramane gitu ya, berkekurangan utang ini ngendi ora, maka dia tidak wajib. Tapi dia dituntunkan untuk berusaha melunasi utang bapaknya. Tetapi tidak berdosa ketika dia tidak melunasi utang mayit. Tidak berdosa. Karena kondisinya pun dia tidak bisa. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dapat rukhsah. Ya ini bukan rukhsah juga sih Pak, karena ini aturannya Gusti Allah begitu ya. Karena aturannya adalah ketika dia mampu, hukumnya menjadi wajib. Kayak orang haji. Haji itu kalau dia mampu wajib. Lu dening orang haji-haji, ya salahnya dia berarti.
dia sudah tidak melakukan kewajiban, berarti dosa besar. Kalau dia tidak mampu sampai dia meninggal, dosa enggak? Boten, selama dia sudah meniatkan dan berusaha untuk haji. Sama kayak tadi waris. Selama dia meniatkan dan berusaha untuk melunasi utang mayit, tapi ternyata kok tetap nggak bisa, nggih sampun. Itu ayatnya Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang mulai ke urutan-urutan pembagian waris. Sebelum pembagian, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Quran surat An-Nisa ayat 8 dan ayat Al-Baqarah ayat 180 tadi. Jadi kalau orang mau meninggal, wasiatnya tunaikan, utangnya tunaikan, wasiatnya tunaikan. Yang kedua, wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jadi kalau ketika harta warisan itu sedang dibagi-bagikan, kemudian datang kepada mereka al-qurba wal yatama wal masakin. Kurba itu kerabat. Kerabat itu ulama mengartikan adalah orang yang masih ada hubungan rahim. Maka silaturahim dalam konsep fikih itu adalah menyambung hubungan kekerabatan orang yang masih hubungan satu rahim. Itu hadis yang menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan silaturahim, maka surga dilarang baginya, neraka berhak bagi dia. Itu adalah maksudnya silaturahim untuk yang satu rahim, satu kerabat. Tapi kita menggunakan kata silaturahmi bahasa Indonesia untuk semuanya. Nah, itu nggak masalah. Kewajibannya untuk yang satu rahim. Kurba itu kekerabatan ya. Datang wal yatama, mereka juga datang ketika pembagian waris. Misalkan si fulan terkenal kaya raya, hartanya di mana-mana. Orang-orang miskin di sekitarnya itu mereka kelaparan. Terus kemudian tahu lagi dibagi-bagi warisannya, mereka datang ikut nonton. Sambil ngarep-ngarep nyengoli horaya gitu ya. Dalam Islam dikasih enggak? Dalam Islam dikasih, kata Quran surat An-Nisa ayat 8. Dan ulama berpendapat ini adalah ayat yang bukan ayat mutasyabihat, artinya ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu tidak bisa dinafikan. Ayat muhkamat itu ayat yang tidak dihapuskan oleh ayat setelahnya. Ayat muhkamat itu sudah jelas hukumnya, sehingga mereka juga dikasih. Tetapi ada embel-embelnya dari Gusti Allah, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakan dan sampaikan, dan jangan sampai ketika mereka menerima itu mereka itu tersinggung hatinya, mereka menjadi wis takwai baliana gitu. Enggak boleh gitu. Ini urusan-urusan hati ya, kita yang tahu. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun mimma qala minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Jadi bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak, bagi anak perempuan juga ada bagian seperti itu dan seterusnya. Quran surat An-Nisa ayat 7 ini, kata ulama ketika menafsirkan ayat ini adalah hukum menggambarkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan itu memiliki hak warisan. Kenapa ayat ini turun? Karena pada zaman jahiliyah waktu itu yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat. Bahkan zamannya Umar bin Khattab, anak wanitanya dibunuh, dikubur hidup-hidup. Umar bin Khattab sangat sering menangis di malam hari, bahkan terlihat ada di bawah kelopak mata itu kayak garis gitu nggih. Itu aliran matanya. Jadi sahabat Nabi yang dijumpai ada aliran, kayak ada bekas aliran air mata, itu ya Umar bin Khattab, karena sangat sering menangis. Salah satu tangisannya adalah ketika ingat dia itu mengubur anak-anak perempuannya di zaman jahiliyahnya. Itu sekelas Umar bin Khattab ya. Sekelas Umar bin Khattab dan sekelas orang yang dijamin masuk surga. Gitu nggih. Apalagi kita. Gitu ya. Apalagi kita yang belum dijamin surganya maksudnya. Nah, Allah mempertegas
Enggak hanya anak laki-laki sebagaimana kaidah yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah waktu itu, tapi ada juga anak perempuan mereka dapat. Nah, ini sudah mulai hukum warisnya sudah mulai diajarkan kepada mereka, tetapi belum turun ayat selanjutnya. Baru nanti turun yang tadi An-Nisa ayat 9. Wal yakhsal ladzina law taruku min khalfihim dan seterusnya. Baru nanti setelah itu Quran surat An-Nisa ayat 11. Nah, ini sudah mulai pembagian Bapak Ibu, bagi-bagi harta waris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsan ma tarak dan seterusnya. Itu Quran surat An-Nisa ayat 11 ini panjang jadi enggak saya baca semuanya. Jadi dan kalau dibaca artinya juga panjang. Jadi saya simpulkan Bapak Ibu, ada 5 poin di Quran surat An-Nisa ayat 11. Poin pertama, jatah anak laki-laki pinten? 2 kali dibandingkan anak perempuan. Ini An-Nisa ayat 11. Yang kedua, anak perempuan 2 orang atau lebih yang tidak ada anak laki-lakinya, maka anak perempuan mendapat 2/3. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak perempuan tok 2 orang atau 3 orang atau 4 orang perempuan semua, maka mereka mendapatkan 2/3. Yang ketiga, anak perempuan sendirian. Tadi laki-laki sendirian ya. Ini anak perempuan sendirian, dia mendapatkan jatah setengah. Banyak ini. Jadi kalau kadang-kadang ada anekdot gitu ya, golet anaknya wong sugih, anak wadon, anak tunggal, wong tuanya wis tua, ya gitu kira-kira. Kejam banget kayaknya ya, Masya Allah. Kula mboten Bapak Ibu. Insya Allah mboten. Yang keempat, orang tua, ayah atau ibu itu juga dapat warisan. Jadi misalkan ngapunten, misalkan di antara saudara kita ada dia punya anak, anaknya sudah kerja terus meninggal. Itu sekitar 4 bulan yang lalu ada telepon. Mungkin ada yang kenal Mas Fajar ya. Beliau di Pertamina juga. Saudara beliau meninggal. Saudara-saudaranya meninggal, terus dia punya orang tua. Nah, ternyata yang meninggal ini masih remaja dan hartanya banyak. Bingung dia. Dan yang meninggal ini dia punya ibu tiri, dia punya semacam-macam. Panjang gitu buntutnya. Nah, orang tua itu juga punya hak atas harta warisan. Dapat masing-masing 1/6 kalau memiliki anak. Jadi, maksudnya mayit dia punya anak, maka mbahnya atau bapaknya mayit dapat 1/6. Tapi kalau mayitnya tidak punya anak, artinya si mbah ini belum punya cucu. Ya berarti belum mbah ya. Artinya bapaknya itu belum punya cucu gitu ya, belum punya anak, dia dapat 1/3. Mbah kakung dapat 1/3, mbah putri dapat 1/3. Kemudian jika mayit tidak memiliki anak, nah ini sudah menikah begitu ya, sampai puluhan tahun tidak memiliki anak, tetapi dia memiliki 2 saudara atau lebih, berarti saudara kandung. Nanti kalau saudara juga nanti berbeda ya Bu, Bapak Ibu, perlakuannya terkait dia itu saudara dari bapak atau dia saudara dari ibu. Saudara seayah, saudara seibu. Saudara kandung seayah, saudara kandung seibu. Itu nanti bisa berbeda perlakuannya. Itu dapat 1/6. Sampun mulai mumet napa dereng? Enggak ada layarnya. Alhamdulillah. Berarti kita masih diberikan mumet. Nikmat. Itu poin-poin Quran surat An-Nisa ayat 11. Quran surat An-Nisa ayat 12 lebih mumeti lagi. Lebih panjang lagi ayatnya. Saya tidak bacakan ayatnya karena panjang, saya langsung ke poin-poinnya. Jadi saya simpulkan dari ayat itu. Yang pertama, suami mendapat jatah setengah. Kalau mayit, berarti mayit sinten? Istrinya. Ini jadi pertanyaannya, sing lanang disit apa sing wadon disit gitu ya. Maaf ya, ini kalau pembahasannya agak sensitif, tapi ini fikih ya, disampaikan dulu. Kalau yang meninggal adalah istrinya dulu, berarti suaminya masih hidup, suami itu dapat jatah setengah. Orang wani jawab seru-seru anak ibune ngene.
setengah kalau tidak memiliki anak. Tapi kalau punya anak, suaminya dapat 1/4. Sekarang kalau ibunya nih, istrinya, yang meninggal suaminya, istrinya dapat berapa, Tat? Kalau punya anak dapat 1/8. Kalau tidak punya anak, dua kalinya dapat 1/4. Dapat 1/4. Saudara seibu sendirian, saudara seibu sendirian, sedulur kandung tapi dari ibu. Nanti fikihnya unik. Pokoknya ada penghitungan yang dikhususkan untuk saudara kandung yang seibu. Itu ada perlakuan khusus ketika waris. Perlakuan khusus. Nah, ini saudara seibu tapi dia sendirian, dia dapat jatah 1/6. Jika mayit tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak. Kenapa disebutkan jika? Karena dalam waris itu ada yang namanya hajib. Hajib itu artinya penghalang. Kalau si mayit meninggal, mbahnya dapat enggak? Kan kadang-kadang gitu. Ya mbahnya dapat enggak? Ya tanya, bapaknya dia masih hidup enggak? Kalau bapaknya mayit masih hidup, maka bapaknya mayit itu menjadi hajib, penghalang bagi mbahnya. Mbahnya tidak dapat. Cucu dapat enggak cucunya mayit? Ya kita lihat dulu, mayit punya anak enggak? Kalau mayit punya anak, ya cucunya enggak dapat. Begitu enggak? Itu ada hajibnya. Maka dalam pembahasan fikih waris, terutama untuk hitung-hitungan, itu biasanya ada ini dapat segini jika, ini dapat segini jika gitu. Hitung-hitungan itu sampun saya kirimkan ke Pak Ketua. Ada 10 halaman Bapak Ibu. Sampun dibuka napa dereng? Saya lupa, kalau ngirimnya Word napa PDF nggih? PDF nggih. Lah itu ada 10 halaman. Itu juga baru selesai ngetik tadi pagi. 10 halaman. Mohon maaf kalau barangkali ada typo, salah ngetik, ya kejar deadline. Nah, dari situ insya Allah Bapak Ibu bisa untuk menghitung sendiri kalau mau manual. Nggih, kalau mau manual. Tetapi Bapak Ibu juga bisa melakukan penghitungan yang dibantu oleh aplikasi. Nanti Bapak Ibu sakit buka atau ketik di Google, ketik i-waris, pakai huruf i nggih, bukan e. I-waris, nggak pakai spasi. I-waris, ketik mawon niku. Ketik, kemudian nanti ada 4 pilihan, ketik yang hitung. Nah, nanti sudah hartanya berapa nih, ditulis dulu. Dia yang meninggal laki-laki atau perempuan. Dia punya, nanti baru ditanya, dia punya bapak enggak, punya ibu enggak, punya anak enggak, dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu lengkap insya Allah. Jadi melalui aplikasi itu, alhamdulillah, berarti saya tidak perlu menyampaikan tentang cara ngitungnya. Kulo niku kemarin di Masjid Fatimah, itu sampai 5 pertemuan, 5 minggu bahas waris. Karena ada yang harus dihitung-hitung. Nah, kalau khusus untuk Bapak Ibu, ndak usah ngitung-ngitung. Pakai aplikasi mawon, setuju nggih? Alhamdulillah. Rampung berarti pengajiannya. Nggih, sudah jam 11 ya. Sebelum jam 11 saya ingin tutup Bapak Ibu di slide ke-23 dan 24. Itu Quran surat An-Nisa ayat 13 dan ayat 14. Ini ayat yang benar-benar menguji apakah kita itu mengaku makhluknya Allah napa mboten. Menguji benar-benar kita itu manut kalih Gusti Allah napa mboten. Ayatnya begitu. Ayat 13 14. Dan itulah tadi, berarti ayat-ayat yang di atasnya tentang hitungan itu. Hukum tentang ayat hitungan di atas itu adalah ketetapan dari Allah. Barang siapa yang mengamalkannya, mengikutinya, dia melaksanakannya, maka ganjarannya adalah pahala, dia dapat surga. Barang siapa yang mengingkarinya, neraka. Dah ngono tok. Jadi Gusti Allah nggih simpel. Wis tak hitungke manut apa ora karepmu. Nah gitu.
Maka kekuatan ketika pembagian waris, kekuatan pertama adalah kekuatan iman. Tidak ada tawar-menawar. Sengketa wong ngene gitu. Imannya berarti dipertanyakan dulu. Siap tidak menerima ketetapan dari Gusti Allah terkait hitung-hitungannya. Matur suwun. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan sing angel-angel. Monggo Bapak. Langsung nggih? Langsung tanya jawab. Oh nggih. Monggo Bapak Ibu. Wah, Masya Allah, sudah mulai deg-degan saya. Loh, Bapak yang menceramai saja tidak tedas napa malih kula. Ini dulu nggih, satu dulu nggih, biar beban hidup saya berkurang dulu satu. Amanah ya, pertanyaan itu amanah. Saya khawatir responnya menyesatkan. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyampaikan tidak ada wasiat yang wasiat itu adalah bermaksiat kepada Allah. Titik. Hadisnya ada. Sahih. Tidak ada wasiat yang wasiat itu adalah kemaksiatan kepada Allah. Maka wasiat yang dikeluarkan oleh mayit tadi sebelum mayit itu meninggal dianggap bukan wasiat. Wah, nanti di alam kubur gelisah. Jare sapa? Sinten sing ngertos di alam kubur gelisah? Ndak ada. Ndak ada yang tahu kecuali Allah sama malaikat yang diminta untuk di alam kubur apakah mengadab atau tidak ya. Kita ndak tahu. Yang kita tahu adalah ketika Nabi sudah menyampaikan tidak ada wasiat dalam hal kemaksiatan, maka hukumnya tidak wajib diikuti. Loh, nanti jadi durhaka sama orang tua. Loh, kan sudah jelas. Maka ikutilah kedua orang tuamu, patuhilah kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Kalau mereka tidak melakukan ketaatan atau memerintahkan bukan dalam ketaatan, maka tolaklah dengan cara yang baik. Artinya ngikutinnya tetapi kalau ngikutinnya sampai orang tua mengajarkan kepada kemaksiatan, maka tidak diikuti. Maka di sini ada dua Bapak Ibu, dua hal yang bisa kita pegang. Pertama, kita pendekatannya adalah pendekatan agama atau pendekatan adat istiadat. Nanti kalau sudah sampai ricuh gitu ya, pendekatannya sampai pendekatan hukum perdata misalkan. Itu kalau sudah itu ada tiga hal. Kalau pendekatannya agama, maka masing-masing harus siap menerima hukumnya Allah. Masing-masing harus siap menerima hukumnya Allah. Bahkan ada Bapak Ibu, ahli waris itu, jadi kayak tadi itu kisahnya itu banyak sebenarnya, yang dia anak bontot ngrumat wong tuane sampai dia memutuskan tidak kuliah biar orang tuane bisa diurus. Terus kemudian dia menikahnya juga terlambat karena ngurus wong tuane juga. Masnya itu sudah sukses masing-masing dan masnya pun ridho gitu, udah wis nggo kowe wae le gitu, buat adiknya saja gitu. Tapi itu tetap nggak bisa Pak, walaupun orang tuanya ridho. Ya wes nih buat gue wae, gue sing ngurusi wong masmu ridho kabeh. Ki warisan gue kabeh. Ndak bisa. Karena itu hukumnya Allah yang menetapkan, matematikanya Gusti Allah yang membuatkan. Kecuali bagaimana solusinya? Allah alam bisawab. Kalau saya sih lebih memilih kita sampaikan ayatnya, kita sampaikan hadisnya. Ayatnya tentang pembagian waris. Berarti jenengan dapat segini, jenengan segini. Itu ayatnya. Hadisnya kita sampaikan tentang hukum wasiat. Ada wasiat yang wajib diikuti, wasiat yang dianjurkan diikuti, wasiat yang makruh, wasiat yang haram diikuti. Sampaikan itu. Nah, kemudian kalau mereka oke, maka beres. Kalau tidak oke masalahnya, ya sudah. Kalau masih tidak mau juga, maka bagi sesuai hukumnya Allah. Setelah itu silahkan bagian tadi yang kepengen dikompromikan, hibahkan. Setelah dibagi-bagikan ahli warisnya, itu lebih win-win solution. Nek sing nampa ning awal gelem, wong jenenge duit. Awalnya wis nggo jenengan bae lah, ora apa-apa yang ora butuh gitu ya duit. Wis nampa lumayan ya akeh. Kadang-kadang eman-eman mboten.
Wah, yes. Gitu, itu manusia Bapak Ibu. Manusia seperti itu. Jadi mungkin pendekatannya adalah pertama pendekatan agama dulu. Yang kedua baru kekeluargaan. Solusi-solusi nggih. Selama ini kalau ada kasus biasanya kita penyelesaiannya diselesaikan dulu sesuai porsi yang Allah tetapkan. Baru setelah itu yang tadi merasa dapat banyak kok dia masih punya dan nggak begitu butuh, serahkan kepada yang ini sesuai dengan wasiat bapaknya gitu. Hitungannya sesuai dengan wasiat bapaknya. Ini loh wasiat bapak segini, wong saya juga legowo, saya insya Allah cukup nih, jenengan tak kasih segini buat anak wedok gitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nanti nonton video ini. Amin, insya Allah. Tapi saya nggak terkenal loh, jadi mungkin nggak ditonton. Mudah-mudahan ditonton insya Allah. Ancamannya 2 kali loh, kalau udah pernah dari bukan Ustaz, sekarang dari ahlinya. Masya Allah. Yang sebelumnya bukan Ustadz, yang sekarang tambah bukan Ustadz. Ustadz-ustadan. Nggih, mekaten nggih, Pak nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.